Tis. Oke, halo guys, kembali lagi bersama gua Nobas di podcast BCT ya, yang sudah terlantar ya sepertinya ya. Terakhir gua record di episode bentar gua cek dulu, sampai lupa gua. Episode 16 kalau nggak salah. Terakhir kita ketemu di episode 16 13 hari yang lalu. Gua ngomongin, kalau nggak salah ngomongin ini ya, ngomongin siapa sih, Tony Chu. Gua ngomongin Tony Chu sama Bang Arnes yang videonya hampir 1 jam, tapi yang nonton tidak sampai 20 orang, cuma 12 yang nonton. Dan disitulah semangat mulai pudar ya guys ya. Cuman apa namanya tuh, saya akan terus upload, mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, yang penting ada upload lah ya. Karena sayang banget kalau ditinggalin. Ini udah jalan 16 episode, terus di video short juga udah belasan episode ya, belasan video, jadi sayang banget kalau ditinggalin. Jadi mau tetap gua pertahanin, walaupun ya mungkin uploadannya apa namanya tuh, gak tahu kapan nguploadnya ya. Cuman kenapa gua nge-record ini tanggal berapa dah? Ini gua nge-record tanggal 26 jam 1:30 malam ya. Emang sengaja kenapa Bang? Sengaja emang kayak gabut gitu, terus mau ngapain, dan ternyata saya teringat bahwa saya punya channel YouTube yang tidak terurus. Kali ini gue mau ngomongin yang pengen gue omongin aja. Sebenarnya gue gak pengen ngobrolin apa-apa sih, cuman karena pengen bikin video aja gitu kan, pengen bikin video tapi nggak tahu pengen bahas apa ya. Bahas yang lagi rame aja, walaupun lumayan berat sih, tapi ya sebisa mungkin lah gue omongin, karena gue juga belum terlalu paham dengan situasi dan detailnya ya. Cuman lagi rame aja dibahas, jadi ya kita obrolin aja pelan-pelan gak sih guys, biar kita sama-sama paham. Atau mungkin dari gue juga kalau ada salah ya tolong diperbaiki, karena informasi itu sangat-sangat relatif dan juga sangat-sangat berjalan seiringnya waktu ya. Karena ketika misalkan gue sekarang ngasih info A, ternyata besok bisa berubah jadi B, bisa berubah jadi C, karena situasional ya kalau informasi itu ya. Kayak misalkan contohnya ketika ada bencana alam, hari ini informasi yang gue sampaikan korban bencana, misalkan tidak ada korban bencana, tidak ada korban jiwa sama sekali. Ternyata besok baru ketahuan ada 10 korban jiwa di bencana tersebut. Kan berjalan ya, seiring dengan berjalannya waktu, informasi itu juga berjalan, juga berubah gitu. Jadi apa sih yang mau kita omongin hari ini? Ya gue juga masih ngeraba sebenarnya ya, karena emang gue cerita dulu kali ya. Beberapa hari terakhir ini ya, mungkin semingguan terakhir ini juga gue lagi fokus di suatu hal gitu yang memang gue kejar, yang udah pasti gitu kan. Kalau ini kan belum tentu pasti. Kalau ini kan ibaratnya belum ada duitnya ya, belum berjalan, jadi ya masih masih ya malas-malasan ya, masih seniatnya gua aja gitu, sepengennya gua aja. Kebetulan gua sekarang lagi pengen ngobrol, pengen ngomong, kayaknya waktu yang tepat buat melanjutkan podcast BCT, melanjutkan episode kali ini. Kalau nggak salah episode ke sabar takut salah, wah masa channel sendiri. Oke, episode ke-17 yang tentunya saya masih mempunyai angan-angan
bahwa saya ingin mempunyai podcast dengan lebih dari 500 episode gitu guys ya. Tapi kayaknya kesampaian, tapi nggak tahu juga ya, mungkin 5 tahun ke depan, maybe 10 tahun ke depan ya, gue nggak tahu. Yang penting kita jalan aja dulu gitu kan. Oke, yang pengen gue omongin setelah gue ngebacot ya, yeping selama 5 menit lebih tapi masih kosong tanpa isi, hanya sapa salam aja. Kali ini pengen ngomongin ini dah guys, apa gaji MBG ya, sama gaji kan sekarang tuh, bukan sekarang sih, kayak gue beberapa hari yang lalu, mungkin 1 hari yang lalu tuh lagi ramai banget di internet ya, di sosmed gitu, di TikTok, di Twitter, kayaknya di Instagram juga. Terus ada beberapa drama juga ya mengenai gaji guru MBG ya, sama lagi dibandingin gaji guru MBG sama gaji guru honorer. Kok gaji guru MBG, gaji pegawai MBG sama gaji guru honorer itu lagi dibandingin sekarang nih guys ya. Jadi gue nyari tahu lah ya, emang berapa sih gaji pegawai MBG gitu. Terus kata Google sih, yang ini dari ringkasan AI juga ya, jadi gaji pegawai MBG ini berkisar antara 1,8 juta hingga di atas 6 juta per bulan guys gitu. Tenaga dapur umumnya menerima 2 juta sampai 2 juta setengah, sopir 3 juta, staf ahli sekitar 6 juta per bulan. Ini ada rinciannya, bisa kalian baca sendiri ya. Terus gue lihatlah gaji honorer gitu kan, ternyata ya, gue juga udah berapa kali nanya teman gue yang memang kebetulan dia juga guru honorer, dan ya sering ngobrol-ngobrol gitu ya, beberapa teman-teman gue yang jadi guru honorer juga ya seginian gitu. Gaji guru honorer tuh sekitar 300.000 sampai 600 ribuan bahkan ya. Yang 1,5 juta tuh kayaknya jarang lah kalau honor ya. Dan itu SD ya. Kalau SMP SMA itu kemungkinan ya seginian juga nih. Itu ya lagi diperbincangkan sama halayak umum, lagi dibanding-bandingin lah. Kenapa negara ini lebih fokus ke ya si uang tuh, si anggaran tuh kenapa lebih fokus ke MBG? Kenapa kita nggak fokus aja ke tenaga pendidik gitu? Karena tenaga pendidik ini udah dari puluhan tahun itu kayak nggak diperhatikan sama pemerintah gitu. Apalagi khususnya yang honor ini guys, yang cuman sebulan di gaji 300.000 tuh menurut gua tidak manusiawi banget ya. Lu bayangin ya, sebulan 300.000 ya. Lu kalau misalkan bensin aja ya, kalau bensin sehari 10.000 itu udah habis sebulan men. Misalnya kita nih kan kalau jadi guru, misalkan lu kerja jadi guru ya, anggaplah jarak tempuh itu 5 sampai 10 km lah ya perjalanan, dan PP itu kan pulang pergi. Itu buat ongkos atau buat bensin aja udah habis cuy. Gila banget. Makanya banyak yang protes di media sosial ini, banyak yang prihatin lah ya. Apalagi kemarin ada berita sebanyak 32.000 pegawai inti Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis akan diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN atau PNS lah ya kayaknya. ASN sama PNS sama kan? Nah itulah pokoknya, berstatus pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PPPK mulai 1 Februari 2026. Nah ini pada protes ini gara-gara si siapa? Kayaknya tadi ada bertanya. 30 oh iya ini. Masih. Nah. Ini pada protes gara-gara pegawai MBG dijadikan ASN, tapi guru-guru honorer itu sangat susah jadi ASN, apalagi dengan gaji yang udah jauh banget
juga gitu. Ya kayak guru cuma 300.000, sedangkan pegawai MBG itu udah kisaran berapa MBG dari 1,8 sampai 6 juta guys. Per jam cuma 10.000. Nah gitu, jadi para protes lah ininya kan. Ini juga ada yang bikin tweet di Twitter, honorer puluhan tahun ikut mencerdaskan bangsa tapi gajinya kecil, MBG baru setahun pegawainya sudah jadi ASN, udah korup, meracuni, diberi hadiah pula, ampun wo. Nah pokoknya netizen nih lagi pada panas banget ini, siap-siap didatengin bazar. Kalau gitu kenapa mau jadi honorer? Fuck this man, emang bazar nggak bisa ini, gak ketulungan kalau bazar ya. Intinya abis itu kelihatan gak sih? Komennya nggak kelihatan ya? Ini kalau mau di ini gimana guys ya? Yap, ini komen-komennya nih. Mereka tidak takut ketika rakyatnya miskin, mereka takut ketika rakyatnya cerdas. Ya banyak inilah, banyak pro kontranya lah, ada yang pro juga, tapi gue juga mau bilang Bazar gimana ya, cuman soalnya kompleks banget ini apa namanya tuh kasusnya gitu kan. Yang pro pemerintah yang ini juga mungkin bisa dianggap misalkan yang pro ini nih ya bisa jadi dia salah satu pegawai MBG gitu kan, yang mana dia juga ya pengen jadi ASN, pengen diangkat jadi ASN dengan cara jadi pegawai MBG gitu, otomatis pro lah kan. Cuman pasti kebanyakan yang kontra gitu karena pada bela guru gitu kan, guru honorer ya. Nah gitu, apalagi ada drama juga yang tadi kata gue bilang, ada drama Ferry Irwandi ya. Ada drama Ferry Irwandi sama ini nih apa, Imam Zain, guru sejarah ya, sama guru sejarah di Twitter namanya Imam Zanatul Lahiri ya. Ferry Irwandi lagi-lagi ada pergesekan atau kayaknya beda sudut pandang mengenai kasus ini gitu. Apalagi kan sempat Ferry itu kan bikin video juga tuh mengenai guru honorer kan, gaji guru honorer. Kenapa kok gaji honorer guru honorer kecil? Terus dia jelasin kan. Cuman kayaknya di counter sama Bapak Imam Zanatul Lahiri ini. Tapi katanya kata Ferry itu Pak Imam Zanatul Lahiri ini udah nge-framing dan ngefitnah yang keras lah, fitnahan sama framingnya, bawa-bawa keluarga juga. Jadi istilahnya kayak intinya sih kayak nantang, kayak bukan nantang sih, kayak istilah sorry guys, emang setengah 1 pagi ngantuk banget jadi gua ngomongnya agak belibet. Kayak istilah kemungkinan pada akhirnya mereka bakal diskusi dah. Ini kayaknya salah satu diskusi yang menarik yang harus kita saksikan ya, antara Ferry Irwandi sama Imam Zanatul. Karena katanya Imam Zanatul juga di Twitternya cukup lantang menyuarakan perihal ketidakadilan para pendidik ya di negara ini gitu. Jadi banyak yang dukung juga Bapak Imam Zanatul ini. Terus banyak yang dukung Ferry juga, sudah pasti ya. Gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu permasalahannya intinya apa guys ya, karena gue juga nggak lihat videonya Ferry, gue nggak nonton videonya Ferry, belum nonton videonya Ferry, dan gue juga nggak tahu tuduhan atau fitnah atau framing apa yang dilontarkan oleh Bapak Imam Zanatul ini sama Bang Ferry gitu kan. Jadi gue nggak tahu menau, jadi cuma sekedar garis besarnya aja gue taunya. Gue tahu muncul ke permukaan ada drama-drama, ada pergesekan antara Ferry sama salah satu guru yang aktif di Twitter ini. Ya jadi gitu kali guys ya.
obrolan kita. Cuma kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian mendukung dinaikkan pangkat MBG para pekerja MBG ini atau tidak gitu? Atau apakah kita bisa berjalan gitu kan dengan para pegawai MBG ini dinaikkan jadi SN, tapi guru-guru honorer ini juga dong gitu, bareng gitu kan. Jangan cuman kenapa anggaran atau kenapa semuanya harus fokus di satu program doang itu, yaitu MBG gitu. Anggarannya nggak pernah dicutat lah, bukan nggak pernah, maksudnya nggak pernah dikurangin, malah udah 1 tahun tuh udah kayak kalau nggak salah presiden tuh udah ngasih anggaran buat 1 tahun full MBG. Pokoknya diprioritaskan banget gitu MBG itu. Akan tetapi di dalam sistem pendidikannya salah satunya guru honorernya itu nggak diperhatikan gitu kan. Ya menurut kalian gimana nih? Kemungkinan kok apa sih? Kayak orang mabuk anjing bikin podcast sendirian jam 1 malam kayak orang mabuk cowok. Ya intinya gimana menurut kalian ya, baiknya gimana? Apakah ada masukan atau ada diskusi di bawah? Kayaknya seru nih gitu kan. Kita diskusi mengenai permasalahan yang terjadi saat ini gitu, apalagi dengan banyaknya drama MBG juga yang banyak lah. Kayak kemarin gue lihat ada video itu di Madura kalau nggak salah ya, ada sekolah yang kalau nggak salah tiap hari tuh MBG-nya ngalir 80 porsi kalau nggak salah, tapi sekolahnya nggak ada muridnya, cuman gurunya doang. Gila cok, itu istilahnya kayak ya manipulasi data lah ya gitu. Oh ini info terbaru nih, 99.000 pegawai SPPG MBG akan yang jadi ASN. Wow. Ya yang protes tuh ya gue ngerti sih, kayak misalkan lu anggaran ASN kan, kalau udah diangkat ASN otomatis kan gajinya nambah kan. Kalau nggak salah sih gajinya nambah gitu kan, ada tambahan gaji atau bonus atau gimana. Ya gue paham sih kenapa mereka protes, karena kayak guru honorer yang udah puluhan tahun misalkan ngajar yang gak diangkat-angkat jadi ASN dibiarin, pegawai MBG yang baru setahun, yang baru-baru ini memang ngabdi sama negara gitu kan, membuat program untuk kelangsungan para siswa gitu, kelangsungan hidup yang sejahtera buat siswa. Tapi ya itu anggarannya dihambur-hamburin buat satu program doang gitu, yang lainnya diacuhin. Ya gimana ya, orang pas ada rapat rapat anggaran negara, kalau nggak salah tuh rapat anggaran negara yang fokusnya tuh nomor satunya tuh fokusnya buat MBG ini. Jadi anggaran negara tuh difokusin buat MBG, jadi yang lainnya tuh di nomor 2, 3, 5, 6-in gitu. Mana? Pelayanan negara MBG kalau nggak salah. Mana sih, ada nggak sih? Gue perasaan pernah lihat ininya dah. Jadi yang diutamakan tuh ya program MBG ini sama Prabowo tuh diutamain banget itu. Dan ya tentu aja jadi lahan basah para mafia lah. Kayak sekarang MBG aja mitranya kan banyak yang swasta, vendornya banyak swasta. Ya udah otomatis itu udah permainan di situ, udah banyak mafianya, itu udah pasti. Apalagi dapurnya milik swasta lah, milik milik orang-orang tertentu aja. Bahkan ada yang siapa sih DPR yang punya dapur MBG yang banyak banget itu. Tuh lihat, aduh gila banget ini sih. Tuh anak gila ini
Ya ini udah otomatis mafia semua isinya, Cok. Ini isinya mafia semua. Lihat, anak anggota DPRD Sulsel kuasai 41 dapur, anjir. Untung ratusan juta dan kerap bolak-balik. Ya iyalah. Pokoknya kalau kata gue ya, yang diuntungkan dengan adanya MBG itu salah satunya ya vendor-vendor, orang-orang yang punya duit, atau anak-anak orang kaya, atau anak-anak DPR yang bikin dapur, atau bahkan pejabat-pejabat. Banyak lah pejabat yang punya dapur ini buat apa ya, buat buat pemasukan pribadi dia lah. Gila kali gue kalau misalkan nggak takut dan gue apa istilahnya, nggak punya moral gitu, gue sebutin nama-nama orang-orang yang gue kenal di lingkungan gue yang punya dapur MBG gitu. Salah satunya pejabat, apa namanya tuh, DPR, keluarganya DPR. Wah banyak lah pokoknya. Kalau gue mau nyebut mah, aduh mafia semua itu sih. Cuman kan moral dan gue takut ketahuan dong. Itu orang-orang yang hidup di lingkungan gue saat ini gitu. Ya bukan berarti gue kerja sama mereka, enggak. Maksudnya ya gue kenal orang-orang ini gitu. Ya gue mau ngomong juga gimana ya, susah juga, intinya gitulah guys ya. Isinya mafia semua udah ini mah. Bikin kenyang mafia lintah ini, sumpah ini. Wah udah korupsinya udah pasti gede-gedean. Oh udah jadi sarang korupsi. Ya udah pokoknya gitulah guys ya. Udah cuap-cuap, udah yeping. Lama juga gue yeping ya, 21 menit, yang mana itu adalah waktu yang gue habiskan dikala gue gabut pengen ngebacot doang ya, karena udah jelas ini namanya podcast BCT. Jadi ya gue ngebacot yang akan tentunya gue langsung upload di ini video guys ya. Ya pokoknya intinya sok lah, kalian silahkan diskusi di bawah ya, mengenai program MBG, mengenai guru honorernya, mengenai polemik inilah. Kalau misalkan kalian ada unek-unek, ada pemikiran kalian sendiri, silahkan langsung ditulis di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi yang sehat, dan mudah-mudahan podcast ini terus berlangsung sampai 500 episode lebih ya. Thank you semuanya, dan bye-bye.